Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azkia Nurfatiyah dengan NIM NE 2425501. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah teori organisasi yang berhubungan dengan konsep struktural dan aplikasi yang dikemukakan oleh Dr. Desna Aromatika, SAP, MAP, Dr. Arif Rahman Sudrajat, SOS, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dalam perspektif publik. Pada bab ini, saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam memahami organisasi publik. Perbedaan jenis organisasi ini, jika dilihat dari perbedaan tujuannya, memiliki dua jenis organisasi, yaitu yang pertama, organisasi privat atau swasta, yang kedua, organisasi publik. Sebelumnya, dapat dianalisis lebih dalam tentang organisasi publik, maka terbitlah dahulu saya akan membahas apakah yang dimaksud dengan konsep-konsep organisasi, teori organisasi dalam mendapatkan pemahaman tentang organisasi publik. Sebelumnya, manusia mampu menjelaskan sebab dan proses bagaimana terjadinya hujan. Sama halnya ketika melaut, nelayan membaca arah angin lewat didikan turun-temurun dari generasi sebelumnya, dan petani mempelajari musim lewat kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi tanpa mampu menjelaskan kenapa itulah pengetahuan. Gejala alam yang mereka lihat dengan panca indera seperti langit mendung, artinya akan turun hujan, adalah sebuah pengetahuan yang didapat melihat fenomena. Pengetahuan ini diturunkan pada generasi berikutnya. Ketika pola pikir dan kemampuan manusia semakin berkembang, maka fenomena yang dilihat menjadi pengetahuan mulai diteliti dan dicari kebenarannya. Pencarian ini dilakukan lewat berbagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, konsep teori sendiri didefinisikan sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa. Yang kedua, asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan.
Yang terakhir, pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, pada dasarnya, teori adalah pegangan yang dijadikan pedoman ketika menilai atau memandang sesuatu hal. Teori membantu kita melihat dan menjawab sebuah fenomena baik sosial ataupun alam, termasuk fenomena organisasi. Menurut Chris Egris dalam Winardi, organisasi menyatakan bahwa biasanya dibentuk orang menggunakan mencapai saran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang dapat dicapai terbaik secara kolektif. Kebutuhan bermasyarakat dari manusia adalah suatu naluri yang diwariskan secara biologis. Warisan biologis ini harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka manusia melakukan kerjasama dan bergabung dalam kelompok-kelompok yang dapat memperjuangkan dan memenuhi kebutuhannya. Sekian resume buku yang saya dapatkan. Mohon maaf bila ada kata yang salah diucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.